Renungan Harian 9 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Sebuah Pertanyaan yang Tidak Dapat Diabaikan. Nats yang diambil Kejadian pasal 3 ayat 9. Dilahirkan di Inggris pada tahun 1745, Edmund Botsford di usia 7 tahun kehilangan kedua orang tuanya karena meninggal. Bibi pemuda itu yang menjadi penjaganya, dan ia dititipkan kepada seorang wanita baptis yang adalah teman baik ibunya. Ia mengikuti kebaktian-kebaktian kaum baptis dengan wanita itu, dan di masa awal hidupnya ia mempunyai kesan rohani yang kuat yang disebabkan ia membaca karya-karya Bunyan. Namun ketika ia bertambah dewasa, ia kehilangan minat dalam hal-hal rohani dan tidak memikirkan kehidupannya. Akhirnya ia melamar di ketentaraan, dan akhirnya pada umur 20 ia berlayar menuju Charleston, South Carolina, dan tiba pada tahun 1766 untuk memulai hidup yang baru. Kesan rohani di masa awal-awal kehidupannya diperbaharui, dan ia pergi untuk mendengar Reverend Oliver Hart, gembala dari First Baptist Church di Charleston. Seiring berjalannya waktu, Botsford bertobat, dan pada tanggal 13 Maret 1767 ia dibaptis. Ketika imannya bertumbuh, Botsford dipanggil Tuhan untuk menyerahkan dirinya bagi pelayan Injil dan mendapatkan izin berkhotbah dari gereja di Charleston pada bulan Februari 1771. Gembala Hart melatih Botsford, dan dalam hitungan bulan teman-temannya memperlengkapi dia dengan pakaian, seekor kuda, dan sebuah pelana, dan ia pergi untuk melanjutkan pelatihannya di bawah Reverend Pelot di Eutaw. Namun Reverend Benjamin Strick dari Tuskegee, Georgia telah meninggal, dan jemaatnya meminta Botsford untuk memimpin mereka. Ia menetap di sana selama 1 tahun dan berkhotbah secara luas di wilayah itu, baik di Georgia maupun South Carolina. Pada tahun 1772, pelayanannya yang utama adalah sebagai seorang penginjil sambil ia berkhotbah di bentangan perbatasan. Walaupun ia adalah seorang regular baptis, Botsford berkhotbah di Keokee Church atau di Georgia dan menjadi seorang teman dekat dari Daniel dan Abraham Marshall. Di suatu perjalanan, Botsford berhenti di rumah Lovelace Savage untuk mengajar suku Indian di Keokee, dan Savage berkata, "Pasti Anda adalah pelayan dari gereja baptis yang akan berkhotbah hari ini di Keokee." "Iya, Pak." "Apakah Anda akan ikut?" "Tidak, saya tidak senang dengan kaum baptis. Mereka pikir tidak seorang pun dibaptis kecuali mereka sendiri." "Apakah Anda telah dibaptis?" "Ya, tentu." "Bagaimana Anda tahu?" "Bagaimana saya tahu? Orang tua saya yang telah memberitahu saya bahwa saya telah dibaptis." "Kalau begitu engkau tidak tahu, hanya berdasarkan informasi saja." Lalu Botsford meninggalkan dia, tetapi pertanyaannya, "Bagaimana Anda tahu?" terus membayang-bayangi Savage hingga dia yakin akan kewajibannya. Savage dibaptis oleh Daniel Marshall dan mulai berkhotbah di hari yang sama itu juga. Botsford ditabiskan oleh First Baptist Church di Charleston pada tanggal 14 Maret 1773. Tetapi sebelum penabisannya, Daniel Marshall membaptiskan banyak orang ditobatkan Botsford, termasuk istri pertama Botsford, Susanna Nunn. Pada tahun 1774, Botsford menerima sebuah warisan tanah dari saudara laki-lakinya di Inggris, dan hal ini membuat Edmund Botsford dan Susanna untuk hidup agak nyaman walaupun kompensasi uang dari pelayanannya kecil. Dalam pernikahan ini Allah memberikan 6 anak, tetapi pada musim semi 1779 mereka terusir dari rumah mereka karena ancaman perang revolusi. Edmund yang adalah seorang Inggris dan Susanna yang adalah seorang Irlandia berada dalam bahaya ditangkap oleh pasukan Inggris. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke Virginia dengan hanya 2 kuda dan sebuah kereta dan sedikit barang yang mereka bisa bawa. Rumah Botsford hancur selama masa perang itu, dan perpustakaannya hancur total. Nyonya Botsford meninggal pada tanggal 9 Maret 1790 atau hari ini, pada usianya baru berumur 39 tahun. Kehidupan Botsford adalah sebuah berkat, tetapi kita akan berjumpa dengan dia lagi dalam buku ini. Renungan tambahan Dr. Swantho Liau. Poin pertama, kehilangan minat terhadap perkara rohani adalah kondisi yang sangat berbahaya. Keadaan ini mirip dengan orang yang kehilangan nafsu makan.
Dan lebih parah lagi jika keadaan seseorang sudah tidak bisa menerima cairan infus lagi, berarti sudah akan mati. Tidak ada cara untuk menyelamatkan orang yang tidak berminat untuk masuk surga. Jika Anda adalah seorang yang sungguh beriman, berdoalah untuk anak-anak Anda dan bawalah suasana rumah supaya seisi rumah selalu senang memikirkan perkara rohani. Kata Tuhan, kepada mereka yang mempunyai akan diberikan hingga berkelimpahan, tetapi kepada yang tidak punya malah akan diambil yang terakhir dimilikinya. Apa yang Tuhan maksudkan? Tahu? Keinginan akan perkara rohani, jika tidak ada sama sekali, binasalah. Poin kedua, apakah Anda telah dibaptis? Ya, tentu. Bagaimana Anda tahu? Orang-orang yang dibaptis saat bayi sesungguhnya tidak tahu persis bahwa mereka telah dibaptis. Ketika George Washington minta dibaptis ulang, orang berkata kepadanya, "Engkau sudah dibaptis, mengapa meminta dibaptis lagi?" Dia menjawab mereka, "Itu saya tidak tahu dan lagi pula kalau benar pun bukan saya yang mau." Akhirnya dia minta dibaptis oleh Kaplain Ketentaraan Baptis John Gano di sebuah sungai. Banyak orang tidak tahu bahwa Bapak Amerika Serikat itu orang baptis. Oleh sebab itu Amerika Serikat adalah hadiah khusus Tuhan untuk dunia. 2 kali selamatkan dunia dari perang dunia dan menjaga dunia dari komunisme yang sangat jahat. Poin ketiga, hidup itu harus jadi berkat dan terlebih lagi harus jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi, walau singkat namun sangat bermanfaat itu lebih baik daripada hidup lama namun tidak banyak manfaat. Ketika renungan ini ditulis, dunia masih dicekam wabah virus COVID-19 pada tanggal 9 Maret 2021. Anda ada berdoa memohon Tuhan lewatkan Anda sehingga tidak dikubur oleh pasukan yang memakai APBD. Apa alasan bagi Tuhan untuk memperpanjang hidup Anda? Apakah hidup Anda berguna bagi Tuhan? Jawab sendiri ya. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.